Pemirsa Dhamma TV, jumpa lagi dengan saya Hani Sonya Ruri dan dalam program acara Cahaya Kehidupan. Tema kita kali ini yaitu Topo Broto. Nah, nanti kita tanya sebenarnya Topo Broto itu apa dan bagaimana dalam konteks bahasa Jawa. Baik, saya sudah berterima kasih karena saya sudah diperbolehkan oleh Yang Mulia Bante Dhammawijayo untuk menggunakan wihara untuk typing Cahaya Kehidupan ini. Kita sapa dulu Yang Mulia. Bante, terima kasih sudah boleh di sini. Sukihonto, Namo Buddhaya. Semoga semua amal berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Terima kasih. Dan juga ada Ki Eko Susilo Rahayu. Rahayu Wilujeng. Matur nuwun sudah hadir di Vihara Padma Graha Jalan Imam Bonjol Atas nomor 25 Batu. Tema kita adalah Topo Broto. Nah, ini banyak sekali orang yang mengartikan Topo Broto itu bagaimana sebuah topo yang bagaimana. Karena kalau konotasi dalam pikiran kita, topo itu adalah masuk di dalam gua yang gelap dan kita bersikap begini atau begini, tidak boleh membuka mata dan dikelilingi oleh ular dan sebagainya. Beranaika kita bertapa di tempat semacam itu. Nah, ini kebetulan ini ada orang Jawa asli Nganjuk dulunya. Ki Eko, beliau sekarang sedang menjadi dosen di Universitas Merdeka Malang. Kami tanya beliau tentang Topo Broto. Topo Broto dalam konotasi bahasa Jawa itu bagaimana? Ya, Topo Broto itu sebenarnya sebuah upaya laku spiritual, Bani. Laku Topo spiritual. Apa, Broto apa ya? Secara etimologi bertapa atau tapa itu adalah melakukan sebuah penempaan batin atau spiritual untuk hangekes dur angkoro, jadi mengelola hawa nafsu. Hawa nafsu selagi manusia itu hidup memang tidak akan mungkin hilang, karena kalau hilang berarti mati. Bukan manusia. Bukan manusia. Nah, maka dari itu ketika semasa hidup maka bisanya dikelola. Hangekes dur angkoro itu mengelola. Sebenarnya itu konsep bertapa secara etimologi. Nah, Broto sendiri itu laku, ya laku hangekes dur angkoro. Nah, cuma memang karena mungkin manusia itu banyak dipengaruhi persepsinya oleh film, oleh buku, oleh komik dan seterusnya, maka bertapa itu diibaratkan kesatria di zaman dulu kala ketika manusia itu peradabannya masih sering perang dan seterusnya, dan itu sangat membentuk persepsi orang tentang laku tapa brata itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat di dunia yang modern seperti ini, nyata sekarang dengan peradaban yang seperti ini, justru tapa brata itu adalah dipahami sebagai topo ngrame. Ya, orang akan menggarap hidupnya, kalau filosofi kan, di dalam kehidupan aktivitas sehari-hari yang memang masing-masing setiap status dan peran itu memiliki sebuah laku tapa brata sendiri-sendiri. Nah, itulah yang disebut oleh ahli spiritual sebagai topo ngrame, bertapa di sebuah keramaian. Nah, tentunya ini kan bagaimana hangekes dur angkoro di sebuah keramaian yang penuh dengan hingar-bingar godaan akan nafsu itu sendiri. Kalau boleh dikatakan bahwa orang itu uslah atau menyepi di gua atau di sebuah tempat yang sunyi, mungkin bisa disebut bertapa, tetapi godaannya belum terlalu teruji. Godaannya belum terlalu teruji. Tapi bagaimana kalau mereka itu di sebuah kehidupan sehari-hari yang syarat akan godaan, di pekerjaan misalnya, godaan apakah itu korupsi, atau di pasar misalnya godaan curang dan seterusnya,
atau di peradilan godaan untuk memainkan pasal misalnya, atau di pemerintahan godaan untuk memainkan kekuasaan dengan cara merugikan orang lain dan seterusnya. Jadi akan sangat teruji ketika topo itu atau bertapa brata itu di sebuah keramaian atau disebut dengan topo ngerame, kira begitu. Itu ya. Di dalam bahasa Jawa itu ada yang disebut tomo ngerame ya. Itu bahkan Sang Senopati sendiri ya, Sang Senopati yang Alogo itu di dalam Buddhis diajarkan bahwa tiap hari itu lakukan kebaikan. Karena hidup kita tidak lama, cuma 80 tahun, kalau buat tidur aja, buat bertapa aja, tidak ada manfaat bagi banyak orang. Dan Sang Senopati pun suka topo ngerame itu, dia keluar dari rumahnya dan dia membantu mendorong pedati, ya kan, mengangkat kayu. Jadi dia mencari saja sampai pada suatu hari si pembersih kolam di istananya itu dibantu oleh beliau. Loh, sampun Raden kan sungkan, ndak usah, ndak apa-apa. Dia bantu dia. Hari itu dia membantu membersihkan kolam di sekitar rumahnya itu. Sehingga sungkan sekali si juru taman ini karena dibantu oleh sang pangeran sendiri. Tapi itulah, sekarang kita tanya kepada Bante bahwa perlukah seseorang itu melakukan menolong orang kebaikan, Bante, memberi kebaikan. Karena kalau ceritanya pangeran ini melakukan kebaikan, dia turun ke orang, mendorong pedati yang rusak, juga banyak yang dia, tiap hari dia harus, Bante, ada satu laku yang namanya laku atau apa ya, keharusan, saya harus melakukan minimal satu kebaikan. Itu kalau di Buddhis bagaimana, Bante? Ya, istilahnya memang di dalam kebajikan-kebajikan itu banyak tahap demi tahap. Maka dari itu sebagai seorang calon pemimpin, kalau mereka memang bisa bergaul, selalu membantu masyarakat yang kecil-kecil di sini sana, terus-menerus, itu akan disenangin oleh semua masyarakat. Ini adalah sesuatu sarana yang sangat bagus untuk mereka bisa memperkenalkan dirinya bahwa dia bisa mengabdikan untuk kepentingan masyarakat yang kecil-kecil itu. Maka dari itu kalau kita lihat tapa brata itu sesungguhnya, kita lihat contohnya Siddhartha Gautama ketika dia jadi pertapa. Bagaimana perjuangan mereka? Itulah yang kita lihat. Ternyata beliau berjuang itu sangat-sangat luar biasa. Puasa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, terus-menerus selama hampir 6 tahun. Itu termasuk dari cara bertapanya itu, penyiksaan diri yang luar biasa itu, mereka katakan inilah pertapa Siddhartha yang paling luar biasa. Tetapi beliau akhirnya sadar dengan cara yang sangat ekstrim ini, beliau tidak menjalankan lagi. Beliau mengikuti jalan tengahnya gimana, mencari teknik yang terbaik di tengah-tengahnya, bukan yang terlalu los, juga bukan terlalu keras. Jadi supaya di tengah-tengah itulah yang akan dia ajarkan kepada kita, sehingga dengan cara seperti ini kita sebagai muridnya ini sekarang sudah enak. Oh, ternyata cara yang simple, sederhana, yang tidak terlalu ekstrem dengan sistem seperti ini, yaitu cukup 1 hari makan sekali. Kalau dulu beliau jadi pertapa seminggu puasa, tidak makan, tidak minum, banyak meditasi terus. Itu yang dijalankan oleh beliau. 2 minggu juga pernah dijalankan, sebulan juga pernah dijalankan. Bahkan terakhir 49 hari tidak makan, tidak tidur, tidak minum, karena ini sudah yang dikatakan yang paling hebat, karena dia masuk di dalam Nirodha Samapatti, padam dari semua gejolak pikiran, hening, sangat-sangat hening, tidak terpengaruh oleh apapun juga. Disitulah yang dikatakan ketika dia mencapai bisa puasa 49 hari, itu termasuk puasa yang paling tinggi dan paling luar biasa, karena quality batinnya juga mencapai yang paling tinggi, karena Nirodha Samapatti itu hanya bisa dicapai oleh seorang Buddha atau Arahat. Itulah yang mereka kembangkan pada saat itu. Nah, ketika dia mencapai kondisi yang seperti ini,
di situ akan menjadi ladang yang sangat luar biasa suburnya. Siapapun juga ketika dia keluar dari Nirodha Samapatti, menjalankan tugas kewajibannya, makan lagi atau minum lagi, siapapun yang memberikan dana makanan atau minuman pada saat itu, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan para biku, kalau begitu banyak, mereka memang harusnya ada gonta-ganti. Mungkin ada biku si A, mereka meditasi 1 minggu penuh supaya memberikan kesempatan kepada umat-umat yang mau berdana, sehingga dia akan membuahkan apa yang niatnya, tekadnya mereka itu akan cepat berbuah sesuai dengan harapan mereka. Jadi itu memberikan kesempatan dilakukan seperti itu. Di zaman Sang Buddha itu banyak itu. Terkadang ya Sang Buddha sendiri, terkadang Moggallana, Sariputta, biku-biku Anuruddha, maka siapa gonta-ganti. Mereka menjalankan tugas yang seperti itu untuk memberikan kesempatan kepada umat-umatnya bisa mendapatkan pahala yang jelas, nyata pada kehidupan itu juga. Jadi biku yang ganti-ganti ini melakukan apa, Bante? Ya, melatih meditasi dengan tidak makan, tidak minum, tidak tidur, meditasi dengan sepenuhnya untuk mencapai pemusatan yang terinti, dari bebas dari semua gangguan. Di situ yang katakan padamnya dari semua gejolak pikiran. Jadi meditasi terus-menerus. Terus-menerus selama 1 minggu. Jadi itu akan mengumpulkan semua power dalam batin dan pikirannya itu. Tentu saja ya, 1 minggu. Hanya duduk, tidak makan, tidak minum, tidak tidur 1 minggu. Demikian sering dilakukan para biku di zaman Sang Buddha. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya, bagaimana di zaman berikut ini. Tetap di Dhamma. Baik, keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang tapa brata. Nah, di dalam budaya Jawa itu orang tuh suka sekali melakukan topo broto, yang artinya itu laku ya. Dalam kesehariannya itu mereka seolah-olah melakukan meditasi atau bertapa atau bersamadhi. Jadi ketika mereka menganyam keranjang, itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang arahannya itu untuk fokus konsentrasi, seperti menganyam keranjang, menjahit, kemudian membuat lukisan, membuat tenunan. Nah, ini sebenarnya ini bentuk-bentuk pekerjaan meditasi. Jadi pekerjaan batik ya, tik boko titik batik itu dari boko titik batik. Jadi di situ ketika kita melakukannya itu betul, kita akan merasa kita sadar, tapi kita ada konsentrasi di mana di situ ada keindahan, ada ketenangan, ada ketentraman, dan sering di situ ada yang disebut pangsit, bukan ya wangsit, pangsit atau wangsit ya. Tapi sebenarnya itu kadang-kadang, loh tiba-tiba kok di dalam ketika saya batik melukis itu, kok saya melihat wajahnya Mas Dadang ya di sini ya. Betul, sebentar kemudian Mas Dadang telepon, itu biasa. Telepati. Iya biasa. Kemudian atau kan saya kok rasanya ya ini ketemu kok tiba-tiba ada Pak Eko, rasanya dia mau menanyakan tentang pohon-pohonan yang pernah kita tanam. Betul gitu. Kemudian beberapa saat gitu, Sugeng Sonten loh Pak Eko, betul kan? Dan kita berbicara tentang yang sudah. Jadi itu apa ya? Karena kemudian pikiran dengan bertapa, dengan hanya melukis. Saya tidak bertapa begini, saya hanya melukis, tapi memang konsentrasi. Dan di dalam konsentrasi itu, nah ini yang kita tidak tahu, ada dasar. Nah dasarnya itu apa Bante? Kok bagaimana orang tadi kan ada meditasi salah, salah, pikiran salah, misalnya saya ingin membunuh Bante dengan melukis, saya ingin membunuh dia Bante, itu kan salah Bante. Yeah. Nah itu bagaimana Bante cara supaya ada dasar sehingga kita meditasi kita itu menjadi kuat. Ya, memang dasar daripada apa yang diajarkan Sang Buddha itu, kalau hanya menekankan meditasi, nanti dia mendapatkan power, tidak ada dasar yang kuat, itu sangat berbahaya. Maka dasar yang sesungguhnya dari semua agama seharusnya memiliki dasar yang sama yang dikatakan Pancasila.
yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbicara yang tidak benar, tidak makan dan minum yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran. Kalau ini berarti kita harus memiliki tata kelola cara bicara yang tepat dan benar, tingkah laku yang tepat dan benar, sehingga karena ini dikendalikan oleh pikiran. Maka pikiran yang sudah tertata seperti ini, dasarnya harus ini. Kalau kita sudah, ini pikiran sudah dikembangkan sedemikian dahsyatnya, ucapan tentang tingkah lakunya tidak tertata dengan rapi, itu berbahaya. Dia bisa ngomong sesuka-sukanya, melakukan sesuka-sukanya, karena merasa aku hebat. Nggak ada yang tahu, ya toh. Jadi dengan demikian inilah, dia tahu atau tidak tahu, dasar ini harus dipegang. Walaupun aku punya kekuatan, bisa membunuh siapapun juga jarak jauh, tak patah ini kan nggak ada yang tahu. Tetapi dirinya tahu, dia saya bunuh itu dengan kekuatan pikiran saya. Maka dengan demikian itulah yang dikatakan orang yang latihan pikiran dengan tepat dan benar, dia harus punya ketegasan, pembunuhan, perampokan, pencurian, dia bisa ngambil harta orang lain, apapun juga bisa melakukan dengan cara seperti ini. Kalau dia lakukan dengan batinnya, seolah-olah nggak ada singeru. Tetapi kita sendiri yang tahu bahwa itu salah. Maka dari itu yang dikatakan dengan demikian ini, untuk bisa maju, otomatis dasar ini dikembangkan, dan otomatis walaupun kita sudah maju sampai di tingkat mana. Karena ini memajukan batin dan pikiran kita itu banyak tingkatan yang harus kita kembangkan. Maka dengan demikian ini, kita memang tidak boleh terlalu menyombongkan bahwa kita sudah mencapai yang paling tinggi. Selama kita tetap harus rendah hati, marilah kita bersama-sama berjuang bersama untuk rendah hati, untuk bijaksana, untuk mengembangkan yang terbaik yang bisa kita kembangkan di dalam batin dan pikiran kita, supaya kita tahu bahwa sesungguhnya apapun yang kita katakan, apapun yang kita pelajarin itu sesungguhnya bukan milik kita. Baik itu Kristen, Hindu, Buddha, kita hanya mengambil dari kitab-kitab suci mereka toh. Jadi otomatis kita seolah-olah menghafal semua kitab suci itu, berarti kita sudah pintar. Bukan, ternyata ilmu kita masih dari buku-buku itu. Maka dari itu kalau ini masih menjadi sarana yang kita pakai, sesungguhnya kita harus tahu tujuan dari kitab suci itu. Apa maksudnya dari tapa brata itu adalah bagaimana kita bersama-sama bisa mengurangi penderitaan kita secara pribadi, bahwa kalau kita sudah lama punya agama, pengurangan penderitaan kita tidak berkurang, malah bertambah, berarti itu ada kesalahan dalam cara meditasi kita. Bagaimana menurut Kiai Eko ini begini ya, Andi tadi mengatakan bahwa kita ini belajar banyak buku-buku, banyak tradisi, banyak agama. Nah, kita penganut setia ini, tetapi manakala kita melakukan ini sebenarnya belum betul. Karena kalau orang Jawa ono kitab teles, kitab garing. Monggo, kitab teles, kitab garing bagaimana? Kitab garingnya cetok sudah. Kalau kitab telesnya itu, monggo kitab garing dulu supaya pemirsa. Baik, kitab garingnya itu sebuah teks yang ditulis oleh Ki Padmo Sukoco di dalam bukunya Serat Pedalangan yang diterbitkan Senawangi. Ini ada sebuah teks atau syair yang mengatakan, Yahni ning talogo kadi langit, mambang tang pasulan upamanika, lintang tulya kusumaya sumawur, seperti itu dari teks keringnya. Nah, basahnya ini sebenarnya adalah sebuah transisi peralihan. Kalau di dalam pewayangan itu sendon jugak pelek barang patetnya itu. Jadi sebuah peralihan adegan dari Patet Nyongo ke Manyuro. Artinya Yahni Yahning itu ditulis oleh Padmo Sukoco TJ, Cahni Cahning.
Tetapi cahaya yang bening dari sebuah teja, ya. Artinya yahni atau cahni itu berasal dari kata cahyani yang artinya adalah bengawan atau belumbang bahasa Jawanya itu, atau kubangan air gitulah kira-kira. Kolam ya. Nah, karena sastranya ini untuk bisa memenuhi guru wilangan dan guru lagu, maka tepat di itu hitungan ketukannya, maka karena peruntukannya untuk transisi jugak wantah pelok barang, maka mengalami dua perubahan sastra. Ya, wayahing mening itu kebanyakan sehingga yahning itu disingkat itu atau digarbo itu kesedikitan, maka tengah-tengahnya adalah yahni yahning, dwilinggo salin swara. Berarti artinya saatnya bertapa. Ya kan? Yahning itu sebenarnya bengawan, artinya sebuah kubangan air atau sungai yang bening begitu. Saatnya hening. Nah, tapi ini sebenarnya bukan beningnya sungai yang dimaksud atau kubangan air, tapi adalah beningnya batin kita, hati kita. Yahni talogo kadi langit, ditegaskan itu telaga sebenarnya, seperti langit. Artinya membuat kita sadar akan bahwa telaga yang sangat jernih itu di sepertiga malam terakhir itu ibaratnya sebagai ngilo atau koco benggolo untuk melihat angkasa, langit. Nah, itu adalah gambaran dari Wedo Sasongko. Ya. Sudah itu aja? Belum. Nah, begini. Artinya bahwa talogo kang kadi langit itu mampang tangpas wulan, tangpas wulan. Tangpas itu sebenarnya berasal dari kata bahasa India yang artinya kura-kura. Tangpas itu. Saking beningnya telaga Siluganggo itu, bahwa bulusnya atau kura-kuranya itu kelihatan kumambang seperti cahaya bulan. Yang cenderung pindo wulan ing sak tengahing banyu. Padahal itu kura-kura di dalam air. Iya, artinya itu ibarat bahwa Sasongko itu rembulan. Itu Wedo Sasongko, wedaran tentang padange ati. Jadi memang kalau kita lihat di adegan pewayangan, perubahan dari Padet Nyongo ke Padet Manyuro itu adalah ibarat satria yang mencapai sebuah tataran setelah belajar menemukan sesuatu, dia mencapai sebuah titik kepasrahan. Karena Manyuro itu adalah artinya marak atau sowan. Merak itu burung yang indah, bentuk ketiganya Manyuro itu artinya sowan, kembali. Ketika hati sudah bening itu, maka sangat efektif untuk trans, spiritual ekstase dalam bahasa filsafat itu, trans, untuk sampai kepada Sang Pencipta, kira demikian. Jadi dari Yahning Talogo itu maknanya bahwa pencapaian seorang ksatria di dalam tataran meditasinya, jana kalau Bante bilang itu. Jadi ternyata untuk mencapai itu bagaimana Bante untuk mencapai tataran-tataran jana itu, karena saya sendiri nih Bante, kalau meditasi kadang itu di sini aja Bante, muplek nggak bisa fokus. Tapi kita tahan dulu Bante, karena kita jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita kembali tetap di Dhamma TV. Keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan pada bincang-bincang kita. Di dalam meditasi itu pengalaman saya sendiri, kadang itu tidak bisa fokus, gelambiar kemana-mana. Padahal sudah saya garisi sendiri, oke, saya mau 30 menit. Bahkan setiap 15 menit saya merasa ini pasti 15 menit. Bila saya ngintip-ngintip sedikit, betul 15 menit. Bagaimana ketajaman itu bisa terjadi ketika dalam meditasi? Bila Anda pemirsa, Anda juga punya pengalaman tentang itu. Misalnya, Anda berangkat tidur dengan badan capek sekali pukul 11 malam, dan Anda berpikir besok pagi tidak boleh ketinggalan kereta di pukul 5, berarti saya harus bangun pukul 4. Cobalah. Maka ketika Anda tidur jam 4 pasti bangun, iya kan? Siapa yang membangunkan?
sebenarnya membangunkan adalah diri Anda sendiri ketika Anda tidur bermeditasi. Nah, Bante selalu mengajarkan kepada saya untuk waspada dan fokus, konsentrasi, waspada di dalam segala hal. Ketika menyetir mobil, waspada. Ketika tidur pun waspada dan konsentrasi. Di situ ada bibit-bibit, Anda tahu jam tanpa harus melihat jam berapa ini. Cobalah dengan meditasi, Anda akan tahu. Saya mau meditasi 30 menit. 30 menit betul, tidak kurang, tidak lebih. Siapa yang memberitahu? Ini luar biasa. Meditasi ini ibaratnya di Yahning Talogoda, dia mengatakan kura-kura di dalam kolam yang jernih itu bisa tampak. Nah, di sini kita mohon penjelasan dari Yang Mulia, kenapa meditasi saya kok tidak fokus, Bante? Apa tidak ada gunanya? Apa saya tidak usah meditasi saja? Mohon diterangkan, Bante. Ya, inilah yang dikatakan, kita harus paham bahwa tiap-tiap orang harus memahami akan sifat diri kita masing-masing, bahwa kemalasan ini akan menjadi penghalang untuk mencapai kebahagiaan. Demikian juga pikiran yang kacau juga menghalangin untuk kebahagiaan. Sesungguhnya siapapun yang ingin bahagia, kita harus menaklukkan kemalasan, menaklukkan kekacauan kita sendiri dengan membiasakan bahwa tiap-tiap detik, tiap-tiap menit itu adalah saat kita bisa melakukan meditasi dengan memahami bahwa energi pikiran dari tiap-tiap orang itu sama, sangat-sangat aktif. Sang Buddha katakan tiap detik itu 10 pangkat 12 yang terpancarkan tiap saat. Kalau kita memancarkan tiap detik 10 pangkat 12 atau 1 triliun gejolak, tetapi tidak ada manfaatnya, kan berarti kita sendiri yang rugi. Karena kita hidup ada menggunakan energi pikiran ini supaya kita mendapatkan manfaat. Disinilah yang dikatakan, siapapun juga yang belum punya pegangan, otomatis pikirannya amburadul, loncat sini, loncat sana, lari terus, tidak pernah tertata rapi, tidak pernah terarah dengan tepat. Maka kita harus punya pegangan dengan sungguh-sungguh, tekad yang sungguh-sungguh, mulai saat ini dan seterusnya. Aku mau jadi manusia yang tersadarkan akan diriku sendiri. Jadi sadar itu penting untuk pribadi. Kesadaran ini mau diarahkan kemana? Kita bersama-sama ingin mengarahkan bagaimana sadar ini bisa mencapai kedamaian yang kita harapkan. Maka sadar dan damai ini merupakan kunci yang harus kita motivasi ke dalam diri kita. Selalu kita ucapkan setiap gerakan apapun juga, baik waktu kita olahraga di pagi hari, apakah kita berlari, sadar damai, sadar damai. Waktu kita berjalan juga sama, sadar damai, sadar damai. Naik sepeda motor juga kita jalankan, sadar damai, sadar damai. Jadi kita dari rumah berangkat kerja selama 30 menit, sadar damai kita ucapkan, berarti kita memanfaatkan waktu 30 menit untuk biasa tenang dan damai, memusat dengan kata-kata sadar damai ini memancing kita meditasi. Pulang juga demikian, sadar damai, sadar damai, sadar damai. Sudah 1 jam yang kita jalankan dan aktivitas kita sehari-hari yang dikatakan kita menjalankan tapa rame. Di dalam keramaian kehidupan kita sehari-hari, kita bisa bertapa juga. Kita bisa mengkonsentrasikan pikiran kita, membangkitkan motivasi untuk pikiran kita. Kita duduk di mobil, kita naik pesawat, kita jaga di toko. Tiap detik ucapkan aja sadar damai, sadar damai, sadar damai. Ketika kita sudah membiasakan ini, berarti sumber positif kita ini sudah sangat-sangat kuat, dominan. Ketika kita sampai di rumah, mau duduk meditasi, kita senang, kita gembira. Hari ini aku sangat-sangat beruntung, kekayaan batinku meningkat begitu banyak karena selalu mengucapkan sadar damai, sadar damai. Itulah akan menimbulkan rasa senang, gembira dan bahagia. Kita duduk diam, melihat pikirannya senang, gembira dan bahagia, selalu memperhatikan nafas, juga mengeluarkan memperhatikan keluar masuknya nafas dengan ucapan sadar damai terus menerus.
itu akan membuat kita lebih memusat sehingga otomatis kemampuan kita menggunakan waktu setiap detik, setiap menit, setiap jam seperti ini, disitulah yang dikatakan sarana untuk membuat kita lebih tenang, lebih damai akan bisa terwujud karena kita sudah menyingkirkan kemalasan, kita sudah tidak mau kacau balau lagi, kita hanya fokus untuk mencapai ketenangan sehingga kebahagiaan yang kita harapkan itu akan terwujud dengan nyata, jelas dan tepat sekali bisa kita jalankan seperti ini. Itulah yang dikatakan apa yang kita harapkan supaya kita bisa maju dan berkembang. Ya, luar biasa sekali. Dan kita kadang-kadang tidak bisa fokus. Padahal di Jawa ada kata-kata iling lan waspodo ya. Itu yang dijabarkan tadi oleh Yang Mulia bahwa sebenarnya itu jangan terlena sedetik pun di dalam dunia ini. Betul. Kita kan pernah mendengar leluhur pernah bilang, ingat urip iki gawat keliwat-liwat. Nanti kan kita ingat kata-kata itu bahwa ternyata hidup ini gawat keliwat-liwat, sangat gawat apabila kita terlena oleh sesuatu hal. Nah, di situ dibutuhkan tadi oleh Yang Mulia Bhante dijelaskan dengan jangan pernah satu detik pun untuk terlena. Dengan ucapan sadar damai kita akan fokus di situ. Monggo bagaimana Kiai? Iya, di dalam Jawa itu sering diilustrasikan biasanya kalau masih mencari atau masih dalam proses pencarian, satria itu mudah atau lancar menjalankan topo broto. Tetapi ketika sudah mukti wibowo itu sok lupa. Nah, maka dari itu eling lan waspada tadi yang diaturkan Bu Hani tadi luar biasa, mengingatkan kita karena kita itu perlu keteladanan bahwa pemimpin kita juga harus tarak broto, melakukan topo broto. Dalam konteks ini harus tetap eling lan waspada. Jangan sampai kalau sudah jadi pemimpin malah topo brotonya yang dulu ketika kesatria ini mencari mukti wibowo itu jalan kenceng, ketika sudah mencapai apa yang disampaikan malah lupa, terlena. Ya, godaan itu ada 3. Yang pertama adalah apa yang orang Jawa sebut kumrincingi ringgit. Kumrincingi ringgit artinya gemerincingnya uang. Uang ini menggoda untuk korupsi dan sebagainya. Yang kedua adalah kumelaping wentis kuning. Artinya adalah berkilatnya betis kuning. Nah, orang cantik. Jangan kalau sudah jadi pimpinan daerah terus ngerebut bojone wong mamane atau ya yang kumelaping wentis kuning. Godaan yang ketiga adalah klubeke waing kedung. Jadi buru uceng kelangan delek Bu Hani. Kalau orang mancing itu godaannya kalau glubek ada air sini, pancingnya diplung ke situ. Tapi sebelah sana sebelum ini digondol, sebelah sana ada glubek lagi gede, dipindah lagi, akhirnya si pemancing tadi tidak mendapatkan apa-apa. Artinya kurang konsentrasi, kurang fokus dalam pekerjaan, tidak melakukan penyelesaian di dalam tugas. Iya. Jadi tugas setengah akhirnya tidak jadi semua. 3 penggoda tadilah yang membuat topo broto menurut konsep Jawa itu sering mengganggu atau menjadi godaan orang bermeditasi, apakah itu topo uslah menyepi atau dia topo ngrame. Nah, maka dari itu ada sebuah figur di dalam budaya Jawa, laku topo broto Mulandoro itu yang terkenal adalah Prabu Darmakusumo atau Sri Narendra kang tanpa makuta. Walaupun dia Raja Amarta tapi dia tidak menggunakan mahkota, hanya udeng dan gelung yang ditekuk rambutnya saja. Nah, ini adalah Prabu Darmakusumo, yaitu Raden Puntadewa atau pambarepnya di Pandawa. Apa yang dilakukan dengan topo broto Mulandoro itu? Ya, salah satu yang dilakukan sebelum Prabu Darmakusumo itu mukti wibowo di Amarta, mereka melakukan sebuah perjalanan yang sangat panjang dan tidak bicara, tidak ngobrol. Nah, ini salah satunya. Ini tentunya
satu topo yang Berat. unik dan berat sekali itu. Jangan bilang unik. Ketika tidak melakukannya, manusia itu adalah human being ya, seseorang manusia yang butuh berkomunikasi. Bila tidak berkomunikasi, kita bisa melihat di game ya, game Sims itu kalau tidak lama tidak berbicara, dia akan merah, dia akan stres. Artinya stres game itu tadi. Akan ada kegagalan di dalam kehidupan. Tetapi bagi ini beneran wong Jawa ada topo bisu kan. Yeah. Nah, dimana tidak berbicara dengan siapapun itu berat. Manusia itu selalu ingin bicara, selalu ingin berkomunikasi karena makhluk sosial. Tetapi apa sebenarnya topo bisu itu sendiri? Nah, ini kita tanya kepada Yang Mulia Bante, tetapi pada segmen berikutnya karena di Vipassana saya pernah melakukannya, tidak boleh bicara dengan siapapun, tetap di Dhamma TV. Kita lanjutkan tentang topo bisu, di mana tadi Ki Eko sudah mengatakan bahwa ada laku yang dilakukan oleh para ksatria, para orang Jawa itu untuk topo bisu. Jadi dia tidak berbicara dengan siapapun dan dia melakukannya dengan kesadaran. Itu berat, sangat berat. Saya pernah melakukannya di Padepokan Dhammadippa Arama. Nah, ini kami mohon kepada Yang Mulia Bante untuk menjelaskan apa perlunya topo bisu itu, Bante. Ya, itu sesungguhnya kalau diperhatikan, manusia ini merasa senang sesuai dengan kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka di dunia ini, dari sini ngomong sana, ngomong, adanya kerjanya ngomong terus, seolah senang. Dia itu sudah terbiasa bicara, sehingga dia merasa itu akan membahagiakan dirinya. Maka dari itu, tetapi dia tidak tahu bahwa di dalam dia berbicara itu mengaktifkan pikirannya sehingga dia tidak mencapai ketenangan. Maka dari itu, di dalam kita mau melatih diri supaya mendapatkan ketenangan ini sebagai kebahagiaan yang lain dari yang lain, maka kebiasaan itu dilarang. Kamu kalau bisa mulai saat ini jangan banyak bicara. Kamu lebih baik diam, lihatlah ke dalam diri kita bagaimana bisa membangkitkan rasa senang, gembira dan bahagia di dalam diri kita. Kalau kita bisa membuang lima penyebab ketidaktenangan itu bisa dilenyapkan, kamu akan merasakan senang dan bahagia yang luar biasa. Yang tingkat pertama akan kamu capai ketika kamu bisa melepaskan lagi yang membuat kita lebih bisa meningkat menuju yang lebih tenang lagi. Disitulah kan akan timbul kegiuran, kebahagiaan yang luar biasa, lebih meningkat lagi, sehingga sesungguhnya kebahagiaan yang dia dapatkan dengan ucapan banyak ngomong sini ngomong sana ternyata dialihkan. Itu sesungguhnya bukan kebahagiaan, tetapi kamu hanya terdilusi oleh cara kebiasaan kamu merasa itu bahagia. Ternyata bukan membahagiakan. Maka itu larangan ini sesungguhnya adalah untuk menunjukkan bahwa jalan yang kamu tempuh, kebiasaan itu jangan dilakukan lagi. Ada satu kebahagiaan ini lo jalankan supaya kamu mendapatkan ketenangan, kedamaian yang lebih tinggi, quality kebahagiaan itu, sehingga kamu akan merasakan sendiri. Maka menghentikan kebiasaan yang lama untuk menciptakan satu kebiasaan yang terbarukan, sehingga dia bisa meningkatkan quality batinnya, keheningan bisa didapatkan. Disitulah baru dirasakan, oh ternyata benar juga ya, aku latihan ini bisa meningkatkan kebahagiaan. Kalau dia bisa mencapai tingkatan meditasi yang pertama, dia akan bahagia. Kalau dia bisa masuk yang kedua lagi, lebih bahagia lagi, baru di sana lain dikatakan ternyata terbukti. Nggak usah mati untuk baru mlebu surga. Dalam hidup ini kita bisa menemukan surga di dalam kenyataan. Ketika batin tenang dan damai, itulah surga dunia telah terciptakan saat itu juga. Jadi bukan janji-janji lagi. Bagaimana? Kados pundi menurut panjenengan ini uraian dari Bante ini demikian yang diajarkan, dan itu jangan percaya Bante. Saya bilang ini biarpun ada Bante tapi saya berani. Jangan percaya Bante, tetapi Anda bisa membuktikannya sendiri.
ada satu tempat namanya Padepokan Dhamadipa Arama, kami persilahkan untuk belajar topo bisu. Nanti nomor teleponnya bisa tanya di nomor telepon 0341 402 777. Kami persilahkan, dan di sana nanti akan dibimbing. Biasanya topo bisu atau wipasana ini dimulai kira-kira sampai dengan 15 hari biasanya. Dari hari pertama sampai hari ke-15. Jangan tanya bagaimana hasilnya, karena saya juga bilang jangan percaya pada Bante, jangan percaya agama Buddha, tapi datanglah, rasakan, lihatlah, logikakan, pikirkan. Kita kan orang-orang smart, kita orang-orang pandai, dan betulkah, buktikan, betulkah ini bisa. Jangan percaya begitu saja. Nah, tentang topo bisu, topo krame, wipasana ini menarik sekali, karena kita di sana itu diajarkan cara makan dengan bertapa. Makan kok dengan bertapa bagaimana? Tidak akan saya ceritakan, silahkan datang di Wihara Dhamadipa Arama. Bagaimana caranya berjalan? Namanya orang bertapa kok berjalan. Apa yang disebut oleh Ki Eko tadi, Topo Ngulandoro ya? Mau dijelaskan tentang Topo Ngulandoro? Iya, salah satu yang dilakukan di luar teks Mahabharata yang tadi Prabu Darmakusuma adalah laku Topo Boroto Ngulandoro. Itu dalam sebuah cerita pernah dilakukan juga oleh Senopati Ngalogo Sayyidin Panotogomo Kalifatullah. Itu Sultan Mataram yang pertama, Panembahan Senopati, yang kemudian menurun pada cucunya Sultan Agung. Maka dalam konteks pemerintahnya terrefleksi, terimplementasi konsep tata ibu kota ala Mataram, di mana biasanya di depan pendopo keraton atau kabupaten itu ada tempat ibadah. Nah, jadi ada penjara. Maksudnya begini, jikalau sang raja itu mau menyampaikan pesan kepada umatnya, pada masyarakatnya, maksudnya rakyatnya, maka dia menggunakan tata arsitektur kota yang ada di Mataram. Hai rakyatku, jikalau engkau mau mengikuti peraturan perundangan yang ada di Mataram, maka bekerjalah dengan baik. Itu Topo Ngrame. Sebelah kirinya mesti pasar. Jadi keraton itu mesti dekat dengan pasar. Contohnya di Jogja itu ya, pasar Pringharjo gitu. Nah, maka di dalam Topo Ngrame itu jangan lupa lakukanlah beribadah sesuai dengan keyakinan. Maka ada tempat ibadah persis di samping kanan keraton. Tetapi jika lo melanggar aturan, maka dipenjara di depan keraton. Maka arsitektur Mataram itu selalu antara tempat ibadah, pasar, dan penjara itu dalam sebuah komplek. Di samping kiri kanannya alun-alun. Jadi langsung supaya masyarakat tahu ini loh orang yang di penjara begitu. Iya, itu karena melanggar peraturan begitu ya. Jadi ada hukuman mental. Betul. Nah, kalau sekarang hukuman mental kelihatannya tidak membuat jerah karena orang zaman sekarang dablek. Ya, dalam artian bebal, tidak punya rasa malu. Ini yang saya bilang kualitas batin manusia menurun sekali. Tidak ada rasa malu, tidak punya harkat martabat kepribadian suatu pribadi seorang manusia. Tentang Topo Ngulandoro tadi itu perjalanannya bagaimana di dalam cerita itu? Ada beberapa model di budaya Jawa, misalnya ada yang disebut dengan ngangklang, itu bertapa sambil berjalan, bisu tidak berbicara, berjalan di sebuah rute yang sudah ditentukan sampai temu gelang, artinya kembali ke tempat asalnya. Ada yang modelnya adalah satu tempat menuju ke tempat yang lain, misalnya dari Jogja menuju ke ibu kota Jakarta. Itu pernah dilakukan oleh beberapa spiritualis Jogja, Topo Broto Ngulandoro, untuk
mendapatkan sebuah petunjuk tentang siapakah calon pemimpin negara saat itu misalnya. Dan ada juga yang melakukannya itu bermacam-macam versi, misalnya ada yang 7 hari 7 malam, ada yang 4 hari 4 malam, 3 hari 3 malam, bahkan ada yang 1 hari 1 malam. Semuanya memang ada tuntunan-tuntunan teknis secara spiritual Jawa untuk mendapatkan sebuah pencerahan dari sebuah langkah Topo Broto Mulandoro. Nah, ini luar biasa sekali, Topo Broto Mulandoro. Jadi itu adalah sebuah meditasi Bante yang berjalan, tidak berbicara, dan waktu itu makannya gimana? Ada beberapa model, Bu Ani, ada yang menggunakan gedang atau pisang itu, ya maka ada yang pitung kepel berarti 7, ada yang menggunakan kepel nasi putih dan air putih saja. Jadi makannya juga dibatasi? Iya, dibatasi. Nah, sekarang saya tanya kepada Yang Mulia Bante, kalau Vipassana bagaimana Bante? Ya, sesungguhnya yang dikatakan Vipassana itu, kita mau melihat bagaimana perjuangan mereka-mereka yang ada di wihara-wihara hutan, itu memang juga macam-macam ya. Maka dari itu, di dalam wihara hutan itu 24 jam di tangan para biku itu masing-masing. Mereka tidak punya tugas yang lainnya, tugas utama adalah meditasi, meditasi, dan meditasi. Jadi dengan demikian, mereka bisa latihan meditasi itu, apakah dia mau duduk 1 jam, lalu berdiri 1 jam, lalu berjalan 1 jam, lalu duduk lagi 1 jam, mau dilakukan selama 24 jam seperti itu, berarti dia punya tekad. Hari itu aku tidak akan membaringkan diri sama sekali, hanya berdiri, jalan, dan duduk. Tidak mau tidur. Nah, itu dia akan bertekad tidak berpantang tidur sama sekali. Juga dia bisa berpantang tidak makan, dan seterusnya. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan puasa secara total 1 hari. Jadi terserah mereka apa yang mau mereka perjuangkan. Itulah yang harus ditingkatkan oleh mereka bersama. Wah, ini menarik sekali, tapi kita jeda sejenak Bante. Vipassana belum selesai penjelasan dari Yang Mulia, kita tahan sebentar saja. Baik, kita lanjutkan tentang penjelasan Vipassana dari Yang Mulia Bante. Vipassana itu yang bagaimana Bante? Silahkan Bante. Ya, di dalam menjalankan Vipassana itu memang sudah merupakan satu kebiasaan-kebiasaan yang sangat luar biasa dari para pejuang untuk mereka yang mau menaklukkan dirinya mereka masing-masing. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan siapapun yang berjuang itu adalah mereka untuk memenangkan kemampuan menaklukkan diri sendiri supaya tidak malas lagi, penuh semangat, mampu mengarahkan pikiran dengan tepat, selalu bijaksana bagaimana, selalu membuat pikiran tenang dan damai setiap saat itu bagaimana. Disitulah dia mengolah secara terus menerus. Mungkin kita mau duduk meditasi 3 jam, 5 jam, bahkan 24 jam 1 hari penuh tidak bergerak, hanya duduk. Itu mereka bertekad dengan sepenuh seperti itu bisa dijalankan. Mungkin juga mereka bisa mau duduk meditasi selama 2 hari 2 malam tidak bergerak, tetap duduk selama 2 jam 2 hari, otomatis itu akan menjadi sarana perjuangan mereka. Maka tetapi untuk semua ini tidak ujuk-ujuk langsung bisa seperti itu, tetapi semuanya harus dilatih. Dilatih, katakanlah latihannya kita mulai sekarang 30 menit, lalu kita berdiri 30 menit, berjalan 30 menit, duduk 30 menit. Jadi dengan selang-seling 30 menit seperti ini akan membuat kita tidak terlalu kaku dan akan membuat kita melatih sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita sudah mampu 30 menit, kita nanti rubah jadi 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam duduk, 1 jam berdiri, 1 jam berjalan, dan 1 jam lagi duduk lagi. Dengan variasi kombinasi seperti ini, otomatis ini akan jadi sarana latihan yang tidak membosankan, dan badan kita juga bisa olahraga sekalian, badan juga tambah sehat, pikiran juga tepat,
apa yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan ketenangan. Di situ setelah tenang, baru nanti kita belajar untuk mengatasi, mengerti dan memahami bagaimana kita menggunakan mata kita. Karena apapun yang kita lihat itu sering membuat kita menderita dalam pikiran kita. Mengapa kita menderita? Karena itu sesungguhnya bukan yang di luar yang membuat kita menderita, tetapi cara perception kita, cara pola pikir kita yang salah yang membuat kita menderita. Lalu bagaimana kita mengatasi ini supaya kita tidak memiliki perception yang salah, tidak memiliki cara berpikir yang salah, supaya kita punya persepsi yang benar, cara berpikir yang benar, sehingga kita tidak akan menderita. Dengan cara sistem kita merenungkan dan menganalisa seperti ini, lama-kelamaan kita mengerti bagaimana menggunakan mata itu dengan tepat dan baik supaya kita tidak pernah menderita lagi. Demikian juga kita juga merenungkan, kita menggunakan telinga juga sama. Gunakanlah telinga itu lalu renungkan dengan baik. Mengapa kita kok sering marah, jengkel, tidak senang dengan kata-kata orang itu? Lalu kita analisa mana yang membuat kita menderita. Apakah karena suaranya itu? Ataukah itu karena memori kita? Ataukah karena bentuk-bentuk pikiran yang menilai itu yang membuat kita tidak senang? Nah, inilah yang kita renungkan, analisa. Oh, ternyata dari memori membuat kita menciptakan cara berpikir kita yang salah, membuat kita jengkel, mangkel, perasaan tidak enak muncul. Oh, ternyata inilah yang dikatakan dari memori menuju penilaian, inilah yang membuat kita menderita. Lalu bagaimana perasaan itu bisa ditaklukkan supaya kita langsung mengerti bagaimana kita bisa memahami untuk memisah-misahkan semua ini. Kalau hanya tahu saja, kenapa kok kita tidak marah? Karena kita tahu ada sesuatu yang masuk, tetapi tidak ada penilaian, tidak dipermainkan oleh memori kita, sehingga kita memahami ketika tahu seperti ini, memisahkan seperti ini, pikiran yang dalam makin dalam. Oh, ternyata kita dipermainkan oleh ingatan kita, dipermainkan oleh bentuk-bentuk pikiran kita, sehingga itu menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Dengan memisahkan ini, sehingga kita tahu bagaimana walaupun caci maki, difitnah, dimarahin orang lain, kita tetap bisa tersenyum, tetap tidak marah sedikit pun, karena kita sudah pandai menggunakan telinga kita, pandai menggunakan cara berpikir kita, pandai memisahkan semua mana yang membuat kita menderita, tidak pernah masuk lagi ke dalam batin dan pikiran kita. Disitulah yang dikatakan Vipassana itu akan menguraikan diri kita masing-masing untuk mencari teknik-teknik cara berpikir yang super dahsyat yang sudah diberikan oleh Sang Buddha dan kita terapkan ke dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Kita tidak menggantungkan kepada kekuatan yang lain, tetapi tergantung dari kebijaksanaan, kepandaian mengolah pikiran kita. Disitulah teknologi pikiran yang telah diajarkan oleh Sang Buddha akan menjadi Vipassana yang sangat dahsyat, yang mampu membawa kebahagiaan bagi kita semua. Demikian ya keluarga Dhamma TV. Terus Bante, kenapa diajarkan berjalan itu perlahan dan dirasakan? Diajarkan makan itu ketika menyendok nasi tidak boleh tek tek, dihayati dan dikunyah 33, 40 kali. Mengapa diajarkan itu? Untuk apa perlunya? Ya, inilah memang kalau dilihat tiap-tiap wihara juga tidak semuanya mengajarkan seperti itu. Mereka ada yang berbeda, yang satu dengan yang lain juga ada berbeda. Tetapi yang penting itu apapun yang diajarkan di tiap-tiap wihara itu, selama itu menjadi sarana untuk membuat yang menjalankan, melaksanakan itu bisa tenang, bisa damai, jalankan aja. Jadi kita sudah mengikuti sistem seperti itu, ikutilah sistem yang mereka bentuk di situ, sehingga dengan demikian kita tidak menentang karena kita sedang mau melatih mengikuti cara mereka. Tetapi ada wihara yang lain mungkin mereka caranya tidak seperti itu. Mereka ya istilahnya ya itu mereka mungkin meditasi berjalan ya secara biasa jalan biasa aja, bolak-balik. Tetapi kalau ada yang mengajarkan dengan sistem jalan pelan ya, ikutilah dengan sistem yang pelan itu. Jadi dengan demikian ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang mana yang benar, semuanya
benar, semuanya baik, kita harus percaya sama guru yang mengajarkan, karena pertama kali kita masuk dengan keyakinan, dengan kepercayaan itu akan membawa kita bisa maju, belajarin sistemnya, ikutin semua sistemnya yang ada di wihara itu. Dengan demikian kita tidak memberontak, tidak menentang apapun yang sudah dijalankan mereka, karena tiap-tiap wihara memang banyak wihara di dunia ini, otomatis tiap-tiap wihara juga akan berbeda-beda mengajarkannya, tetapi tujuan utama bagaimana kita tambah tenang, bagaimana membangkitkan kebijaksanaan, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu, kebijaksanaan itu muncul, kita juga mendapatkan ketenangan, itu intinya. Sadu. Terima kasih Bante. Ternyata di wihara lain mungkin acaranya berbeda, tapi saya kepada Ki Eko, kalau kita melihat Satria Arjuna, bahkan ada kata-kata ngidek telek itu tidak pendeng, begitu halus berarti dia ya. Nah itu kalau menurut penjenengan bagaimana? Ada banyak kesatria-kesatria yang halus di pewayangan, kalau menurut penjenengan bagaimana itu? Berbagai penafsiran dari persepsi orang memang bisa didapati begitu, tetapi lebih kepada halus itu, halusnya budi sang Arjuna itu meneladani dari apa yang selama ini secara etimologi dipahami sebagai beneh atau orang nakal itu. Nah, maka dari itu mengerti gitu ya. Konteks Jawa itu berbicara bukan suku, tetapi lebih kepada sebuah output perilaku. Maka Arjuna yang biasanya diperankan wanita dalam wayang orang, itu bukan berarti Arjuna itu banci atau bencong, bukan, tapi lebih kepada sebuah koreografi yang akan di-outputkan menjadi satu cermin bahwa Arjuna itu adalah sosok yang bagus lan alus ing budi, berperangai baik, menyenangkan. Betul. Sehingga si Jawa atau beneh itu adalah bisa membangun karya naktias mering sasomo. Jadi dengan budi pekerti yang halus yang diperankan oleh sang Arjuna ini. Ya. Ini betul ya, kalau kita ini berperilaku halus, bersikap halus. Coba kita lihat sikapnya Bante, apa pernah Bante yang saya biayaan, enggak pernah kan? Beliau adalah satu figur yang kalau kita melihat itu pribadi yang jatmiko, ya kan ya? Jadi semuanya itu menarik hati, kata-katanya, cara berdiri, cara duduk, semuanya menarik hati. Ya. Nah itu yang dilakukan oleh sang Arjuna, sehingga di dalam kehidupan wantah dia itu sangat memikat. Betul. Dengan gestur tubuhnya, gestur kata-katanya sangat memikat. Wanita mana yang tidak terpikat oleh sang Arjuna? Ya, sang Arjuna, kepribadiannya, justru kepribadiannya itu adalah ajaran keraton. Bagaimana menurut penjenengan? Iya, kalau mencoba untuk menyambung apa yang disampaikan Bu Ani, bahwa teladan yang diberikan oleh Bante itu kalau dilihat dari ilmu Sekar Gending itu bisa dikatakan menjadi rinaras ing larasing gending. Artinya harmoni dengan alam semesta atau dengan iya, artinya memang penuh dengan harmonisasi, bahwa raras itu kan kepenak, rinaras itu kepenak, linambaran larasing gending, linambaran aransemen sebuah lagu dalam karawitan gitu ya. Dalam konteks ini memang semuanya sudah diperhitungkan supaya harmoni intinya itu. Semua sudah ditata ya, supaya terbentuk satu harmoni dari sebuah gestur tubuh. Wah, mestinya ini banyak orang-orang muda yang harus belajar kepribadian, sekolah kepribadian kepada Yang Mulia Bante. Tetap di Dhamma TV. Pemirsa Dhamma TV, kita sampai di penghujung segmen ya, ini menarik sekali tentang Topo Broto yang kita bawa kali ini, dan juga suasananya indah dengan segarnya hawa Kota Batu di Wihara Padmagraha, Jalan Imam Bonjol Atas nomor 25 Batu, dekat Jatimpat. Baik, kita kepada Ki Eko,
apa yang diajarkan kalau kita belajar tentang buku Wedotomo itu adalah ajaran Weda begitu ya. Nah itu monggo mungkin ada sesuatu yang menarik. Baik Bu Ani, laku Topo Broto itu sebenarnya sebelum kita ke Wedotomo itu menghilangkan keraguan. Nah maka sendon yang Yahni-Yahning tadi pada segmen sebelumnya itu diambil dari sebuah serat namanya serat Bromo Wilasito. Artinya sebuah serat sastra Jawa pedalangan yang spesialis untuk menghalau rasa ragu-ragu. Nah untuk itu sebagai yang terakhir dari saya, kita ambil dari Wedotomo, kita akan sampaikan panggur Bu Ani. Jinejer neng Wedotomo mretan kembo kembenganing pambudi mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yakti sepi asepole resepasamun samangsaning pakumpulan gonyak ganyuk ngleling semi. Ini satu podo pangkur ya, bahwa sudah jelas jinejer di buku Wedatama bahwa seseorang itu jangan sampai mempermalukan dirinya sendiri. Ya. Bila sudah tua bahkan tidak mengerti bagaimana baiknya bersikap, baiknya tutur kata, sehingga menjadi orang tua yang useless atau tidak berguna. Gonyak ganyuk ngeleling semi. Jadi dia melakukan hal yang memalukan dirinya sendiri dan juga sekitarnya. Iya. Nah ini jangan sampai terjadi karena kita sering loh melihat di YouTube atau apa orang yang sudah berumur tapi dia masih berjoget-joget ria begitu ya ketika ada satu musik itu sering kita lihat dan apa jadinya jadi bahan tertawaan seolah-olah kalau komedian dia mendapatkan uang karena dia profesional melakukannya. Misalnya Charlie Chaplin atau siapapun komedian kita, dia mendapatkan tugasnya, dia juga melakukan satu amal pahala di dalam kehidupan ini dan juga berat hidupnya, penuh topo broto untuk mencapai menjadi seorang selebritis. Dia juga penuh topo broto sehingga dia bisa mendapatkan sebagai manusia komedian. Dia melakukannya dan profesional. Tapi ketika kita melihat di suatu tempat banyak orang-orang tua yang melakukan hal yang demikian, nah kita jadi menertawakannya. Apa betul begitu, Ki Eko? Ya, di dalam pupuh itu jelas bahwa yen tan mikane rasa ya, itu apa namanya, jikalau memang seseorang itu tidak bisa mengelola batinnya atau angkarannya, maka nadyan walaupun dia itu tua usia, itu akan gonyak ganyuk ngeleling semi. Maka dari itu sekali lagi tapa brata itu di dalam ajaran Wedatama jelas, wedo itu ajaran, tama itu ya utomo yang baik. Maka ajaran yang baik itu dia harus bisa mengelola angkara. Itu artinya ajaran, tama adalah utama atau baik. Baik, ajaran yang baik. Menarik sekali. Tapi Bante, ajaran yang baik itu kalau di Buddhis disebut dharma. Kita juga mengenal dharma ya. Iya. Monggo Bante dulu, dhamma itu apa Bante? Sesungguhnya dhamma itu adalah hukum kebenaran yang berlaku pada siapapun juga, dia percaya atau tidak percaya, itu tetap berlaku. Bahwa hukum ini ada yang hukum kebenaran yang ada di luar diri kita, semuanya berproses sebagaimana apa adanya. Ternyata Sang Buddha kasih tahu yang di luar itu selalu tidak menentu, tidak tetap, selalu berubah. Karena perubahan itulah yang menyebabkan kita mereka mendeta, mereka mendapatkan masalah.
perubahan dan masalah ini, penderitaan ini, ternyata semuanya ini Sang Buddha katakan tidak ada intinya. Karena semuanya juga hanya muncul, ada, lenyap, muncul, ada, lenyap, muncul, ada, lenyap. Semuanya kosong, tidak ada intinya, tidak ada yang dikatakan kekal abadi. Memahami seperti ini, di luar seperti itu, ke dalam diri kita juga sama. Kita semua itu tidak ada satupun yang kekal abadi. Dia berproses yang begitu luar biasanya, dikatakan tubuh kitanya 50 triliun. 50 triliun sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Tiap-tiap sel itu selalu aktif bergerak yang begitu tidak pernah tetap. Bergerak sangat cepat. Jadi kalau kita mampu melihat ini, wah ini gerakan yang seperti apa itu yang sudah luar biasa lah. Jadi di dalam dunia tubuh kita ini sudah begitu banyak lagi. Demikian juga Sang Buddha meminta kita, tubuh ini tidak kekal. Tubuh ini penuh dengan penderitaan. Tubuh ini bukan milik kita. Mereka berproses, muncul, ada, dan lenyap. Muncul, ada, dan lenyap. Seperti itu adanya, maka kita diminta jangan melekat. Jangan merasa sombong, aku ini paling pintar, aku ini paling gagah, aku ini paling ganteng, paling cantik. Itu salah semua. Jadi jangan menyombongkan diri seperti itu, supaya kita ini tetap humble, tetap sadar, tetap rendah hati, bisa menghargai semua orang. Dengan cara seperti ini kita memahami tubuh jasmani seperti itu. Perasaan juga demikian. Perasaan siapapun juga tidak ada bedanya, hanya suka, duka, atau netral. Ini hanya muncul, lenyap. Ini muncul juga lenyap. Yang ini muncul juga lenyap. Semuanya kosong, hanya berubah terus seperti itu. Maka melihat kenyataan seperti ini, kita jangan melekat hanya maunya yang seneng aja. Tidak mungkin kita dapat yang senang. Dia kan berubah tidak senang, berubah jadi netral. Selalu seperti itu. Maka perasaan ini tidak bisa kita kendalikan. Dia muncul sesuai dengan kondisinya masing-masing. Maka dari itu kita sebagai si pengetahuan cuma lihat, tahu, dan lepas apa adanya. Sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perasaan, aku mau perasaan yang model ini. Akhirnya nggak dapat, kita jengkel, kita mangkel, kita marah sendiri. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan kita tambah menderita. Kalau tidak bisa menerima kenyataan perasaan itu semua seperti itu, otomatis kita akan menderita. Maka kita jangan sampai kecemplung masuk dalam penderitaan. Kalau orang menganggap aku hanya mau mencari perasaan, orang yang suka akan perasaan-perasaan, ini biasanya bojone akeh. Karena yang dicari perasaan aja ya toh. Terus ya, oh, itu jadi yang dicari itu carilah bojo yang banyak. Jadi dia ganti mengembangkan perasaan itu. Sehingga dengan demikian inilah itu wajar karena dia diperbudak oleh perasaan, tidak tahu, bukan pemimpin dia. Dia tidak mampu menguasai perasaannya, dia terbudak. Terjumus ke dalam perasaannya itu. Perasaan harus dipimpin apa nanti? Iya, kita tahu perasaan cuma begini, apa yang mau dicari lagi. Jadi cuma begitu adanya, lalu apa yang intinya. Jadi ini tidak bisa membuat kita senang bahagia yang sesungguhnya. Demikian juga memori kita. Memori juga sama. Semuanya hanya bersifat, dia hanya menyimpan data-data, tetapi bisa hilang, bisa lenyap data-data itu. Jadi kita kalau menyimpan data-data yang buruk, berarti kita tidak pandai. Mengapa yang buruk-buruk, sampah-sampah itu kok disimpan terus buat kita jengkel, mangkel? Ya itu kita harus buang lah. Maka dari itu harus pandai mengolah daya ingat kita, memori kita ini, yang mana yang perlu di-delete kita delete terus supaya memori ini tidak ada sampahnya di dalam memori kita. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan vipassana adalah secara ilmiah kita mampu mengolah daya ingat kita seperti itu, kita juga mampu mengolah perasaan kita juga seperti itu, kita juga mampu mengolah bentuk-bentuk pikiran kita, bentuk yang model apa yang kita ciptakan. Ternyata juga tidak kekal, ternyata ini bisa membuat kita menderita, ternyata juga kosong adanya. Maka bentuk apapun pikiran kita, jangan terlalu menyombongkan akan perasaan-perasaan itu. Tetapi Sang Buddha mengatakan, dari tubuh jasmani, dari perasaan, dari memori, dari bentuk-bentuk pikiran kita, yang terbaik itu adalah kesadaran. Di dalam kesadaran ini, di situ tidak ada memori. Di situ tidak ada perasaan,
Di situ tidak ada bentuk-bentuk pikiran kita. Kalau kita masih ada mengatakan ini agamaku yang namanya ini aku begini, ini hanya memori bentuk-bentuk pikiran kita yang kita genggam. Tetapi ini menyebabkan tidak damainya di dunia perang terus. Maka dari itu, yang membuat kita lebih damai, maka dari itu Sang Buddha katakan, beliau sekarang sudah tahu apa yang membuat dia menderita. Dia tidak pernah masuk lagi ke penderitaan lagi, tetapi mana yang membuat dia bebas dari penderitaan? Ternyata energi semua yang beliau miliki ini masuk di dalam kesadaran. Jadi itu yang dikatakan Sang Buddha adalah beliau mencapai maha sadar sempurna. Jadi energinya semua masuk dalam kesadaran yang sempurna, otomatis perasaan tidak akan mengganggu, memori tidak mengganggu, benda-benda tidak mengganggu, tidak terganggu oleh tubuh jasmani. Disitulah yang dikatakan vipassana adalah menata sedemikian rupa kita tidak diperbudak lagi oleh perasaan, kita tidak diperbudak oleh memori kita tidak diperbudak oleh permainan pikiran kita sendiri, dan tidak diperbudak oleh tubuh jasmani kita. Sehingga dengan cara seperti ini, itulah yang namanya bebasnya penderitaan akan bisa dialamin, akan bisa dirasakan dengan melatih dengan sungguh-sungguh, melatih dan menganalisa seperti di sini. Itulah yang namanya agama Buddha satu-satunya mengajak kita menjadi ilmiahwan secara teknologi pikiran, memisahkan semuanya ini sehingga kita bisa bebas dari semua penderitaan. Di sanalah yang sesungguhnya tujuan untuk mencapai tapa brata vipassana adalah mengembangkan teknologi pikiran yang dahsyat, bebas dari semua penderitaan, kebahagiaan milik kita bersama. Mari kita laksanakan bersama sehingga kita sama-sama bahagia. Sadu. Terima kasih Bante atas segala pencerahannya. Terima kasih Ki Eko sudah kerso hadir di wihara, dan keluarga Dhamma TV. Kita berpisah. Saya Hani Sonyaluri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit. Sampai jumpa di Jumat yang akan datang. Jaga kebahagiaan diri kita, jaga pikiran kita agar tetap sadar sempurna. Sabe sata bawantu sukitata rahayu sagem gemas. Sadu.